Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Salsabila Aryoso dengan NIM 4411420012. Di sini saya akan melakukan praktikum genetika pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Tujuan praktikum genetika di sini yaitu ada dua. Yang pertama, mempelajari dan memahami kesetimbangan uji Weinberg. Dan yang kedua, menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kertas warna merah sebagai alel resesif dan kertas warna hijau sebagai alel dominan. Kemudian ada dua wadah untuk menempatkan kertas, dan yang terakhir ada alat tulis. Cara kerja hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang pertama yaitu menyiapkan dua kertas warna yang berbeda. Nih, yang saya pakai warna hijau dan warna merah. Warna hijau sebagai alel A dominan dan warna merah sebagai alel A resesif. Selanjutnya, kertas warna hijau berjumlah 30, warna merah berjumlah 20. Semuanya dimasukkan ke dalam wadah, satu wadah. Lalu, pada wadah yang kedua diperlakukan yang sama. Jadi, total kertas yang dibutuhkan adalah 60 kertas hijau dan 40 kertas berwarna merah untuk dua wadah yang berbeda. Kemudian, mengambil masing-masing satu kertas dari masing-masing wadah tanpa melihat dan mencatat alelnya. Lakukan terus sampai mendapatkan 100 individu baru. Pengambilan kertas ini ditujukan agar tidak ada terjadinya mutasi, migrasi, genetic drift, dan tidak ada seleksi. Berikut untuk hasil dan analisisnya. Pasangan gamet genotip individu dari A besar berjumlah 28 dengan frekuensi 28%. Untuk A besar dan A kecil jumlahnya 41 dengan frekuensi 41%. A kecil berjumlah 31 dengan frekuensi 31%. Jadi untuk total keseluruhan adalah 100 dan frekuensinya adalah 100%. Selanjutnya kita menghitung frekuensi fenotip. Di sini frekuensi alel A besar sama dengan rumusnya jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil. Kemudian dibagi total. Jadi 28 ditambah setengah dikali 41 dibagi 100 hasilnya 0,48. Yang kedua frekuensi alel A kecil. Di sini dirumuskan jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Jadi 31 ditambah setengah dikali 41 dibagi 100 dihasilkan 0,52. Untuk alel A besar jadi jumlahnya 0,48 dengan frekuensi 48% dan A kecil 0,52 dengan frekuensi 52%. Selanjutnya di sini kita akan menghitung frekuensi alel. Ada dua genotip yaitu A besar dan A kecil. Yang pertama kita menghitung genotip dari A besar. A besar FO-nya di sini 0,48, FH-nya 0,5, FO dikurangin FH 0,02, FO dikurangin FH dipangkatkan jadi 0,0004, FO dikurangin FH pangkat 2 dibagi FH menjadi 0,4996. Yang kedua ada A kecil
FO-nya 0,52, FH-nya 0,5, FO dikurangin FH 0,02, FO dikurangin FH dipangkatkan 2 menjadi 0,0004, FO dikurangin FH kuadrat dibagi FH menjadi 0,4996. Jadi untuk total keseluruhan adalah 0,9992. Derajat frekuensi di sini N dikurangi 1. N-nya sendiri merupakan genotif, jumlah genotif dari A besar dan A kecil, yaitu kan 2. Kemudian dikurangin 1 menjadi 1. Kemudian X2 sama dengan 0,05, tarif kepercayaannya 5%. X sama dengan 0,05, jadi X kuadrat tabel sama dengan 3,84. X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, jadi 0,992 lebih kecil dari 3,84, maka HO diterima, HA ditolak. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi genotif. Genotipnya di sini ada 3, yaitu A besar A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Untuk yang pertama A besar, FO-nya 28, FH-nya 25, FO kurangin FH 3, FO dikurangin FH kuadrat 99, FO dikurangin FH kuadrat dibagi FA 0,36. Yang kedua ada A besar A kecil, FO-nya 41, FH-nya 50, FO kurangin FH 9, FO dikurangin FH kuadrat sama dengan 81, FO kurangin FH kuadrat dibagi FH 1,62. Yang terakhir ada A kecil dengan FO 31, FH-nya 25, FO kurangin FH 6, FO kurangin FH kuadrat 36, FO dikurangin FH kuadrat dibagi FH 1,44. Jadi untuk total keseluruhan adalah 3,42. Kemudian untuk derajat bebasnya sama dengan N kurangin 1. N-nya di sini ada 3, yaitu jadi 3 kurangin 1 sama dengan 2. Untuk alfa sama dengan 0,05, tarif kepercayaannya 5%. Alfa 0,05, X kuadrat tabel sama dengan 5,99. X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, 3,42 kurang dari 5,99. Maka HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan frekuensi alel dominan dan resesif pada suatu generasi akan sama pada generasi setelahnya pada keadaan setimbang, yang mana prinsip kesetimbangan Hardy-Weinberg adalah populasi harus berukuran lebih besar, perwakilan terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, migrasi drive, dan tidak terjadi seleksi alam. Yang kedua, berdasarkan percobaan diperoleh data bahwa frekuensi alel A besar sama dengan 0,48 dan frekuensi alel A kecil sama dengan 0,51. Pada frekuensi genotif A besar sama dengan 28%, A besar A kecil sama dengan 41%, dan A kecil sama dengan 31%. Untuk membandingkan frekuensi alel dan frekuensi genotip populasi yang dihitung melalui uji Chi kuadrat pada frekuensi alel dan frekuensi genotip, hasil yang diperoleh yaitu X kuadrat hasil lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Jadi semua HO diterima sehingga hasil praktikum sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang praktikum genetika pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan hingga hasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.